itu adalah zona nyaman. Contohnya apa? Ya ibaratnya, ya aku ceritalah tentang mungkin jauh lah biar udah nyanggung kita. Di Arab, di Mekah. Kira-kira orang Mekah itu pada sholat jamaah nggak dia? Ini dia ada Ka'bah dia. Kira-kira penduduk Mekah ini banyak yang sholat di dekat Ka'bah? Ada. Faktanya orang Mekah itu yang sholat di dekat Ka'bah itu sedikit, Mas. Apa? Karena mereka sibuk dengan usaha, buka toko dan sebagainya. Makanya mereka mending sholatnya di mana? Di depan toko. Memang tokonya ditutup, jebret. Tapi mereka sholatnya di depan toko, nggak dekat Ka'bah. Ini faktanya. Kenapa? Karena saya sudah 2 kali umroh. Jadi saya mau pelajari orang sana. Kenapa sih mereka nggak sholat dekat Ka'bah ini? Karena dia merasa zona nyaman. Ngapain aku Ka'bah? Depan toko aja. Jadi ini masih dilarang. Ini Ka'bah. Ini ada sekeliling ini besar ini. Nah ini nih. Jadi dia merasa nyaman dekat Ka'bah. Makanya ya ibaratnya dia setiap saat mau lihat Ka'bah gampang. Kenapa itu? Ya karena zona kenyamanan. Dari zona kenyamanan ini jadi kebiasaan. Nah, kaitannya kita dengan kita bekerja, taruhlah memang kita masuk jam 8, nggak perlu jempol-jempolan. Kalau di pabrik nggak pakai jempol, scan finger, nggak usah lah. Anda bayangin kerja itu kayak besok Anda mau mati. Kira-kira kalau bisa mau mati apa yang Anda lakukan? Mas David, kalau bisa mati apa yang Anda lakukan? Banyak ibadah. Mas Alki apa? Mbak Lena? Semakin ibadah, sedekah, semakin beramal yang baik-baik. Taubat. Mbak Nia? Insya Allah. Pak Adon apa? Bukan yang terbaik. Mas Faris? Mbak coba Mbak Fitri ya? Apa? Hah? Kalau putra lagi. Kira-kira apa ya kalau besok Anda mau mati? Jadi seandainya Anda besok mau mati ya lakukan yang terbaik hari ini. Sama kayak kita kerja, nggak perlu kita harus diomongin berkali-kali. Ya. Kalau memang udah tanggung jawab, pagi kita bersih-bersih ya, bersihin aja itu. Bersihin barang, ini barang nih, ini barang. Anggap ini barang Anda. Dan barang Anda ini apa? Berupa perhiasan. Tahu cara melakukan perhiasan? Dijaga dengan baik, dibersihin pelan-pelan, dirawat. Jadi barang-barang yang ada di sini ini anggap perhiasan Anda. Jangan mikir ini punya saya Pak Rudi. Ingat barang Pak Rudi. Mau kotor, kayak mau rusak, kayak mau expired, kayak mau apa, bodo amat. Jangan. Anggap ini punya sampai. Jadi Anda mempunyai rasa memiliki. Gitu. Banyak orang tuh bekerja karena yang penting saya berangkat pagi, pulang sore, sudah dapat gaji. Jangan bekerja. Kita itu hidup kan ada tahapannya.
lahir, balita, remaja, dewasa. Ada yang baru lahir di sini? Sudah lewat ya. Ada yang masih balita? Sudah lewat. Ada yang remaja? Remaja ya di bawah 11 tahun lah. Kan biasanya paling masih ini. Sampai berapa? 18 lah. Ini dewasa. Kita akan, kalau dewasa tua mati. Dua. Ada yang merasa tua? Enggak. Tapi kalau bisa walaupun tua kita tetap harus merasa dewasa. Karena kalau ilmu tumbuhan kalau udah kuning berarti akan gugur mati. Ya, ini teman-teman taruhlah masa remaja atau dewasa di sini. Anda lama-lama kan ada yang mau menikah, yang menikah kan anaknya besar, ada yang mungkin anaknya setelah punya anak, anaknya punya anak, punya nikah juga, tapi punya cucu. Jadi apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini ya, kita kerjakan yang terbaik. Taruhlah kita bekerja untuk istilahnya kerja ya, lakukan pekerjaan itu dengan senang hati, sukacita. Karena apa? Laki-laki ini kebiasaan. Saya dulu sebelum punya rumah, saya kontrakan saya itu saya perbaiki teman. Awalnya saya nego sama yang punya, Pak ini kontrakannya udah rusak. Ya itu kan tanggung jawab sampean Mas. Kalau yang lain biasanya marah kan, minta uang kontrakannya dipotong dan sebagainya. Kalau saya enggak, ya udahlah. Saya berpikir kontrakan yang saya tempati itu adalah tempat yang sudah memberi kenyamanan buat saya, buat istri saya, sama anak saya. Makanya saya perbaiki kontrakan saya. Saat saya memperbaiki kontrakan itu, apa yang saya lakukan? Saya berdoa, ya Allah, semoga aku diberi kelancaran rezeki, biar saya bisa punya rumah sendiri. Ya, apa yang terjadi ya? Alhamdulillah, karena saya ikhlas memperbaiki rumah orang, akhirnya saya diberi kelancaran juga, bisa beli rumah sendiri. Sama halnya, teman-teman sekarang lagi bekerja bersama saya. Suatu saat teman-teman berdoalah, saya punya usaha seperti Pak Rudi. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang larang. Apakah saya takut? Kalau dulu saya takut. Anak buah saya lebih pintar dari saya, lebih kaya dari saya, bahkan mungkin narik konsumen-konsumen saya. Dulu saya takut, tapi sekarang saya enggak. Kenapa? Karena sistem boleh sama, produk bahkan mungkin boleh sama, tapi yang nggak sama apa? Rezeki udah diatur semua. Tinggal kita mau berusaha nggak. Banyak orang yang dulu nggak punya apa-apa, sekarang berhasil banyak. Banyak yang dulu sukses, sekarang nggak punya apa-apa, banyak. Nah ini tentang pengelolaan keuangan. Jadi sebelum kita berbicara tentang banyak hal ya, kita berbicara tentang kehidupan. Karena ini fondasi kita. Kita bisa hadir di sini kenapa? Karena kita masih hidup. Bayangin kalau Anda besok pagi jam 3 atau jam 2 meninggal, kira-kira bisa hadir di sini lagi nggak? Makanya setelah kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Bersyukur aja. Makasih ya Allah, aku masih bisa hidup. Kenapa? Karena banyak di luar sana pagi hari itu yang meninggal. Rata-rata pagi, sampai ceklah teman-temannya, pamannya, saudaranya, mungkin orang tuanya sudah meninggal. Kapan? Rata-rata pagi ya. Ada sih yang siang atau malam, tapi rata-rata pagi. Kebanyakan. Kalau masalah jadi yatim ya, saya dari SMP sudah yatim, nggak punya bapak. Makanya saya ibaratnya
kadang keras sama diri saya, keras sama anak saya. Kenapa ya? Karena mau nggak mau kita harus keras pada kehidupan kita. Kalau kita udah biasa keras, kehidupan itu akan lunak sama kita. Tapi kalau kita santai, kita ya sembrono, kira-kira kehidupannya akan nyaman nggak? Enggak. Makanya buat teman-teman yang sekarang di tim ini, ya sambil kerja belajar lah, upgrade diri. Jadi jangan hanya berpikir, wah baru dapat duit, seperti ini kerja enggak. Terus aku belajar harus kuliah, enggak harus. Saya juga sarjana ekonomi ya. Kira-kira ilmunya dipakai nggak? Ya kepakai. Cuma nggak nyampe 5%. Karena kuliah itu rata-rata teori. Ya kalau saya suruh ngajar sekarang jadi dosen berani saya. Tapi ilmu kehidupan nggak buku. Kalau buku saya nggak bisa. Saya paling susah ngapal buku. Oke. Jadi ini clear ya, teman-teman. Jadi jangan sampai anak Anda terjebak di zona nyaman. Nyaman, yang penting udah kerja dan jangan berpikir lagi lah. Nggak ada yang nyaman. Dan apalagi sebenarnya corona ini kan menyadarkan kita bahwa apa yang perusahaan-perusahaan yang kayaknya udah gede-gede, kayak Astra, ya Suzuki, apa tumbang juga. Malah yang kayak kita, yang UKM ini masih jalan. Kenapa ya? Karena memang bebannya nggak terlalu besar. Kalau Anda kerja di pabrik, oke lah kalau kerja enak lah, itu di aturan. Cuma kalau sebagai pengelola perusahaan, pusing juga. Ada karyawan 1.000, 2.000. Padahal kalau kayak mobil, kira-kira corona ada yang beli nggak? Makanya kemarin kayak Fortuner Pajero Sport itu harga biasanya 500 juta, yang new ya, itu jadi 350 juta. Potongannya berapa? 150 juta. Biasanya kalau beli mobil potongan paling mentok 30 juta. Ini dipotong sampai berapa? 150 juta. Tapi walaupun udah diturunin ini, ada yang beli nggak? Ya ada, cuma ya nggak sebanyak normal gitu. Kenapa ya? Karena orang lebih baik jaga uangnya gitu. Ya, jadi corona ini sebenarnya ya introspeksi buat diri kita, buat saya sendiri lah. Ya kita masih bersyukur lah, usaha kita masih jalan. Lebaran kemarin ya teman-teman masih bisa lebaran. Ya walaupun kalau saya pribadi belum lebaran ya, yang lainnya ada libur dan sebagainya. Saya lebaran kemarin cuma libur 2 hari, Minggu sama Senin. Selasa itu udah buka. Iya. Kenapa kita lakuin ini ya? Daripada kita di rumah gak produktif ya kita kerja aja. Terus sama aja sih, kerja sama enggak kan? Karena kita udah jadi liburan ya, nanti ada waktunya. Saya sih kemarin udah janji sama teman-teman kalau majalah itu habis jalan-jalan ya, doain aja lah. Jadi kalau lihat majalah itu didoain, majalah semoga kamu cepat laku ya. Gak apa-apa, doain sambil jalan naik tangga itu kan majalah-majalah itu ya, coklat-coklat. Didoain, jangan ngobrol. Jadi kalau aku kemarin ikut training, kalau kita lagi gundah, merasa nggak punya teman, siapa yang kita ajak ngobrol? Ya, sekeliling kita ada tembok, ada ngobrol, ada tanaman, ada ngobrol. Kayak orang gila ya memang, tapi sebenarnya itu ilmu energi. Ini spidol ini ada energinya ini. Tangan, kalau kita sakit tangan, aja ngobrolnya tangan. Kenapa sih kamu sakit? Kapan kamu sembuhnya? Sembuh dong. Pusing. Jadi kita itu bisa ngomong sama diri kita, sama benda-benda sekeliling kita, ajak ngobrol. Ini juga ini ada nyawanya sebenarnya. Kalau kita bisa ilmu kertas pun dia bisa ngomong sih. Bahkan kayak tanaman tuh makhluk hidup yang paling setia ya. Dibekokin kiri ya belok kiri, bekokin kanan belok kanan.
Tapi dia paling setia sama apa? Ya sama sumber cahaya, matahari. Makanya kalau kita dulu belajar biologi, tanaman itu kan belok. Oke, kita akan bahas tentang Instagram. Instagram. Kenapa sih kita juga harus belajar Instagram ya? Karena saat ini kan kita udah bisnis online. Kenapa harus online ya? Karena ya gara-gara corona. Karena memang sekarang kecenderungan orang tuh orang pengen praktis. Seandainya offline pun bisa ke mall dan sebagainya. Cuma kalau ke mall tuh biayanya sangat mahal. Kalau kita ke mall, saya pengalaman saya, taruhlah ke sana mau beli baju, akhirnya yang dibeli bukan hanya baju, tapi sepatu, beli, makan, pasti, bahkan nonton. Karena kita melakukan ini, akhirnya apa? Parkirnya naik. Yang harusnya ke mall cuma 30 menit karena kita harus setelah beli baju, targetnya sebenarnya beli baju, hanya beli sepatu, pakaian nambah, makan nambah, nonton nambah. Akhirnya yang targetnya 30 menit jadi 2 jam. Nah, inilah kepraktisan online, praktis. Nah, tapi kepraktisan ini butuh yang namanya gerak cepat. Jadi di bisnis online itu apa yang harus kita lakukan? Gerak cepat. Jadi kalau ada orang tanya, WA dan sebagainya, langsung jawab. Dan kalau bisa, taruhlah ada barang kosong, jangan bilang kosong, bilang aja ada. Taruhlah memang lagi produksi, tapi lagi produksi. Kenapa? Karena orang tuh paling nggak suka disakiti. Jadi kalau udah kosong, dia dalam hatinya pasti kosong tubuh itu. Jadi dia akan males ke depan ke toko kita, ke lapak kita ibaratnya. Bilang aja ada pak. Kalau memang barang kita di sini kosong, ya kita coba cari dulu ke ibaratnya stok lain atau toko lain. Kita tanya, gitu. Jadi jangan bilang kosong. Ini yang kata-kata yang bikin orang ilfil, gak nyaman. Ada pak, nah, nanti tunggu beberapa menit ya pak, saya kabari langsung. Lalu nanti permainan lagi, oh ya pak, mohon maaf, barang kita lagi perjalanan. Jadi bapak mau nunggu atau bapak mau PO atau gimana? Karena kalau bisa orang itu menjadikan mereka PO, pre-order. Sekarang orang nunggu barang itu udah biasa. Lakuin aja pre-order. Sambil pre-order ya kita nyari, ya taruhlah barangnya kosong di toko kita, ya di stokis kita, ya di stokis lain. Kembali ke Instagram. Jadi kita akan main Instagram ya setelah kemarin. Jadi ini fakta tentang Instagram. Instagram itu di seluruh dunia ini ada 1 miliar pengguna. Di seluruh dunia. Terus yang menggunakan Instagram Store, Instastore itu ada sekitar 500 juta. Dan enaknya Instagram ini pemainnya adalah menengah ke atas. Jarang anak-anak itu pakai Instagram, jarang. Rata-rata ya udah anak-anak SMA ke atas lah, up, kuliah dan sebagainya, ibu-ibu muda
udah ya pakai Instagram. Dan enaknya dari sisi duit dia menengah ke atas, mereka punya uang yang memakai Instagram. Dan menengah ke atas ini adalah target pasar kita. Target pasar kita. Nah, ini terus kalau di Indonesia ada 53 juta pengguna Instagram. Indonesia. Nah, kalau di Indonesia Instagram itu nomor 2 setelah Facebook jumlah pemakainya. Cuma kalau jumlah transaksinya lebih besar Instagram dibanding Facebook. Ya, jadi di Instagram apa yang kita jual ya, nanti kita gambar video. Otomatis. Apa yang selain kita di Instagram yang kita posting, ya kegiatan sehari-hari kita, kegiatan ya contohnya ya kayak bukti transaksi, kiriman, lagi packing, transferan, terus nanti ada testimoni konsumennya. Itu yang kita posting. Kenapa sih kita harus posting ini ya? Karena kita ini bisnis online. Online itu yang dibutuhkan online apa sih? Kepercayaan. Kira-kira Anda percaya nggak kalau toko itu nggak pernah jualan, Anda mau beli? Enggak. Rata-rata orang kan lihat review. Makanya banyak orang yang karena cuma ngasih bintang 1 ya di-lobby lagi. Bahkan ada yang ya lebih baik bintangnya naik, mungkin ganti barang, mungkin barangnya pecah atau hilang. Mending kehilangan itu daripada dapat bintang 1. Kenapa? Karena kalau udah bintang 1 maka akan berbahaya. Stok kita ke toko kita. Jadi upayakan orang itu puas. Ya ukuran puas macam-macam lah, tapi minimal apa kendala dia itu kita bisa tangani. Makanya kayak packing yang rapi, tapi ya packing rapi jangan sampai kayak buat mumi dibuka susah ya, enggak rapi tapi orang buka juga gampang. Karena kalau buka paketnya sampai susah ya, yang pertama bikin orang kesel, yang kedua boros lambat. Jadi packing itu sebenarnya ya cukup taruh barcode ya, yang penting sini, putar sini, enggak terus udah kuat. Jangan sampai semua dilabani. Wah, buka susah. Kalau packing. Jadi ini gimana caranya? Ya, making itu seninya apa? Ya kayak Anda menerima hadiah juga. Kira-kira saat Anda terima hadiah itu, ini nih saat making atau kita ibarat kita making itu kita terima paket. Kalau kita lihat paketnya berantakan, jelek, apa ya kita juga sebel sama halnya. Nah, makanya kalau kita sebel ya packingnya yang bagus, yang rapi. Jadi kita terima rapi. Sama orang tuh seperti itu. Kita pengen diperlakukan dapat paket yang bagus ya kita perlakukan paket bagus.
orang sama di luar sana sama. Kenapa? Ya namanya manusia kan, sifatnya hampir sama, mau diperhatikan. Jadi yang mau diperhatikan bukan hanya kaum hawa, lelaki juga mau diperhatikan. Kelemahan perempuan kan kalau di subjek ya di gombalin. Jadi ini hari ini kita ngomong tentang apa aja yang di Instagram ya minimal kita perbaiki kontennya, gambar, video dan gambar apa isinya ya kegiatan tentang transferan ya diposting, transaksi posting, kiriman, tumpuan kiriman diposting, lagi making ya diposting. Nah, terus nanti kalau udah testimoni orang udah minum atau orang udah sampai produknya kita minta reviewnya, testimoni review. Tujuannya apa? Ya ini bangun kepercayaan produk kita. Ini yang paling susah. Jadi ilmunya ini ilmu online ya. Kenapa kita mau nggarap Instagram ya? Karena selama ini kita udah garap Facebook ya, belum maksimal. Tapi mau nggak mau kita juga harus garap Instagram juga. Karena di Instagram ini apa? Menengah ke atas punya duit. Dan mereka itu kadang kalau udah suka nggak mikir harga. Makanya kalau bisa sering ngadain live guys, ini produk pagi ini kita lagi promo ini live. Teman-teman coba lihat lah, rata-rata jam 10 pagi itu kalau online shop 10 pagi jam 11 gitu. Kalau di Facebook itu rata-rata jam sekian nih. Orang jualan baju apa itu live aja. Kalau nggak percaya kita buka itu jam 10 rata-rata pada live. Ya kalau kita mau ya sama, karena kita jual produk suplemen, skincare ya live aja. Ya kalau nggak ngomong, kalau kita belum berani wajah kita ya produknya ada yang di shooting. Jadi ini kita ngoceh aja. Kenapa? Karena dengan live tiap hari ini nunjukin kalau toko online-nya, karena yang penting tuh karena kita di dunia maya ya gimana caranya orang tuh melihat toko kita, lapak kita itu rame, produk kita rame. Makanya gimana caranya berarti kita posting itu sehari minimal 5 ya 5 boleh posting juga sebenarnya nggak masalah. Ya kalau dulu orang ada bilang Pak posting ada jam-jam tertentu, pagi hari jam 6 sampai jam 8, siang jam 11 sampai jam 1, sore jam 5 sampai jam 8, itu jam-jam bagus. Cuma kalau menurut aku ya kapan aja bisa posting aja. Karena kalau aku lihat nanti kalau kemarin aku belajar namanya ada insight. Insight itu jumlah orang yang nonton, yang melihat lapak kita itu berapa. Nah, rata-rata insight ini banyak yang di live. Jadi lagi packing pun kita live juga nggak apa-apa. Halo guys, kita lagi packing produk ini. Packing. Karena sekarang orang tuh cenderung nonton, udah ibaratnya kayak nonton YouTube itu udah kayak nonton TV. Bahkan mungkin orang sekarang jarang nonton TV. Aku pun nonton TV karena nemenin si Ziko sama Zola aja. Kalau mereka nggak ada ya jarang malah nonton YouTube. Ya karena aku nemenin anak-anak nonton ya, karena kalau namanya anak-anak nonton perlu kita temenin. Kalau ada kejadian apa, pertanyaan apa, langsung kita jawab.
paling ini dulu tentang Instagram. Besok kita mungkin ini kan ada pertemuan sampai 11 teman. Iya. Kan bahas satu buku ini. Hari ini kita cuma bahas ini. Apa sih yang kita posting di Instagram ya ini. Jadi kalau aku rewel, Mbak minta foto ini, ya karena ini bukan buat aku. Kenapa? Biar tujuannya apa? Biar kelihatan toko online kita rame. Nah, kalau rame orang percaya. Ya kayaknya naif lah, transferan di upload, transaksi di upload, terus kirim bahkan resi di fotoin ya kayak nggak jelas itu, tapi ya ini tujuannya ini membangun kepercayaan. Kalau dulu aku sebelum rame, kalau lagi di JN itu tak foto, pakai di JN tak foto langsung tak posting. Alhamdulillah orderan hari ini. Kira-kira bahasa itu benar atau salah? Bahasa itu benar, kenapa? Alhamdulillah orderan hari ini. Saya nggak ngeklaim orderan saya hari ini, nggak ada kata-kata saya. Kalau orderan saya hari ini, saya dosa, kenapa? Karena itu paketnya JNE kan, tak foto. Tapi karena tulisan saya nggak ada ya, boleh nggak? Boleh. Nipu Pak? Enggak nipu. Jadi orang JNE lagi packing tak syuting, tak foto. Cuma tak tulis aja, alhamdulillah orderan hari ini. Aku orderannya siapa ya? Nggak tahu aku. Cuma kan orang akhirnya kepo kan, di beranda. Wah, ini orang tiap hari kok kirim banyak-banyak. Padahal dalam waktu itu baru ngirim 1, ngirim 2, udah. Tapi orang akhirnya kan kepo kan. Karena di bisnis online ini ada rumus kepo. Ini adalah kalau orang udah kepo, penasaran, ya akan terjadi yang namanya pemasaran. Misalnya penasaran, jadi pemasaran, jualan. Nah ini kalau tiap hari kita posting foto tumpukan orderan, tiap hari kita posting di beranda kita, lama-lama kan orang percaya, oh ini orangnya berarti ngirim atau bukti transfer, bukti TR, terus resi di foto, terus ada testimoni, screenshotan boleh. Makasih ya sis, barang udah datang, screenshot, upload. Ya paling kalau nama orang itu di huruf minta. Terus kalau dia mau kita tawarin, Mbak, boleh nggak kirim video? Nah, nanti kiriman berikutnya kita ada hadiah. Kalau order lagi kita kasih hadiah, nggak apa-apa. Jadi kalau perlu produk-produk yang mau expired, buat hadiah aja. Daripada numpuk jadi bangkai berarti nggak kemakan. Ya kalau teman-teman mau makan ya nggak apa-apa. Cuma kadang kan banyak kan kita bakar lah. Kalau daripada expired mending buat hadiah aja. Sayang. Seperti itu. Nah jadi hari ini seperti ini Instagram. Depannya ya sebenarnya ilmu Instagram atau Facebook ya sama aja sih, dipakai di on. Ada pertanyaan? Oke, buat teman-teman yang lagi nonton live saya, ini salah satu materi kita pagi ini. Ke depannya mungkin selama 13 hari ke depan, ya pagi kita akan luangkan waktu setengah jam sampai 1 jam lah, kita belajar lagi.
Jadi kalau saya lebih baik investasi untuk belajar waktunya daripada kita nanti ada trouble-trouble lain. Ya, saya mending sambil bekerja belajar untuk naikin kapasitas kita. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.